ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي تكفل بحفظ الدين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjaga agama kita ini. واختار لهذه الأمة أن يكون نبيها سيد المرسلين وخاتم النبيين. Yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kita nabi kita untuk pemimpin dari para nabi dan para rasul. ووعده أن يبقى في أمته من بعده دعاة إلى الله هادين مهتدين. Dan Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada nabi kita sesungguhnya setelah beliau wafat akan ada para ulama yang memanggil kepada Allah sebagaimana visi dan misi Rasulullah melanjutkan jalannya. وأكد له الوعد مرارا في كتابه الكريم أن يظهر هذا الدين على الدين كله ولو كره المشركون. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang di dalam Al-Qur'an bahwasanya agama ini akan terus maju dan terang walaupun orang-orang musyrikin atau orang-orang kafir mereka membenci dan berusaha untuk memadamkannya. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له ونسأله رضاه والجنة ونعوذ به من سخطه والنار. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan kami minta pertolongan supaya digolongkan menjadi penduduk surga dan dijauhkan dari ahli neraka. نشهد أن سيدنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا وإمامنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. Dan kami bersaksi bahwasanya pemimpin kami, tuan kami yang paling agung adalah nabi kami yaitu Nabi Muhammad yang beliau hamba Allah dan rasulnya Allah. أعظم الخلق قدرا عند الله. Beliau adalah manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. وأحب العباد طرا إلى الله. Dan beliau juga adalah seorang hamba yang paling dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. وأكثر خلق الله معرفة بالله. Dan beliau adalah sosok manusia yang paling mengenal tentang Allah Tuhannya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad alladhi bihi basatta lana hadhihi alkhairat wa a'taytana hadhihi albarakat. Ya Allah, limpahkanlah pujian salawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau berikan kepada kita agama yang agung ini, yang indah yang bisa kita nikmati ini. Wa salli ma'ahu ala الذين ملأتهم بأنواره. Dan salawat serta salam kepada junjungan keluarga beliau yang mereka orang-orang mulia yang penuh dengan nur, dengan cahaya darimu ya Allah. Wa salli ma'ahu ala ashabihi alladhina ja'altahum mahatta nadharihi wa asrarihi. Dan juga salawat serta salam kepada junjungan seluruh sahabatmu yang mereka adalah para penerus Nabi Muhammad dan mereka adalah panji-panji agama Islam ini. Wa salli ma'ahu ala tabi'ina lahu bi ihsanin mimman yagtafi atharah. Dan serta salawat dan salam kepada seluruh para tabi'in yang mengikuti jalan para sahabat dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa salli alaina ma'ahum wa fihim waghmurna bi anwarih. Ya Allah, masukkan kita ke rombongan mereka, golongan mereka, dan jadikan kita orang-orang yang mendapatkan cahaya rahmat dari mereka. Amma ba'du faqad jama'atkum iradatullahi fi hadzal majlis alladhi ussisa 'ala taqwa. Sesungguhnya ketahuilah bahwasanya kita berkumpul di tempat ini adalah keinginan Allah, di mana kita berkumpul di dalam tempat yang dibangun atas pondasi ketakwaan. Wa kullu majlisin ta'assasa 'ala taqwa. Dan setiap majlis perkumpulan yang dipondasikan atas dasar takwa, atau masjidin ta'assasa 'ala taqwa, atau masjid yang didasari dengan pondasi takwa tersebut, atau ma'hadin ta'assasa 'ala taqwa, atau pondok pesantren yang didirikan atas pondasi ketakwaan, ketakutan karena Allah, atau amalin salihin ta'assasa 'ala taqwa, atau suatu amal soleh yang dasar amal tersebut adalah ketakwaan. Fa innal muassisa lahu 'ala wajhil haqiqah
إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya ambil kabar, yang mendirikan hal-hal tersebut hakikatnya bukan yang mendirikan, tetapi adalah Rasulullah yang mendirikan hal-hal tersebut. إذ هو الذي دلنا على كل خير وعلمنا كيف نفعل الخير. Sebab beliaulah Rasulullah yang mengajarkan kepada kita dan mengenalkan kepada kita apa itu kebaikan dan bagaimana kita berbuat kebaikan. ولكن الله تعالى يظهر من بعده في عالم الدنيا من يقوم بتأسيس الخيرات تبعا له وخلافة له ونيابة عنه. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan suatu kaum atau orang-orang soleh setelah Rasulullah yang menggantikan sosok Rasulullah, menjadi wakil Rasulullah untuk mendeklarasikan daripada kebaikan tersebut dan memulai amalan-amalan kebaikan yang dikenal dari Rasulullah tersebut. حتى جاء في زماننا القريب الكياي الحاج أحمد أسراري رحمه الله وأسس هذا المجمع بنور رسول الله. Yang semua ulama tersebut mereka memperbaharui agama Rasulullah dengan izin Rasulullah. Yang salah satunya kita kenal adalah Kiai Ahmad Asrari Al-Ishaqi ini, yang beliau datang ke tempat ini membuat kebaikan karena cahaya Rasulullah, atas dasar cahaya Rasulullah, bukan dirinya. ففي صورة المجمع هذا والاحتفالات هذه والاجتماعات هذه أن الذي أسسها ودعا الناس إليها كي أحمد أسراري، لكن في حقيقتها إنما قامت بدعوة محمد حبيب الباري. Yang kita lihat di tempat ini, perkumpulan yang besar ini adalah berkat Kiai Ahmad Asrari, majelis beliau, kajian beliau, tempat beliau, kita lihat beliau. Akan tetapi hakikat daripada majelis ini yang memberikan anugerah adalah Rasulullah, beliau yang mengajarkan kita semua. لأن كل راية حق وصدق في الدنيا والآخرة إنما حاملها رسول الله. Sebab setiap panji bendera Allah yang hak, yang jalan diridhoi oleh Allah, sesungguhnya pemimpin dari panji tersebut adalah Rasulullah. ولأن الحاضر في هذه المجامع لا يطلب من ورائها إلا أن يقرب من الله ورسوله. Dan pasti setiap yang hadir di tempat ini tidak akan dia hadir melainkan keinginan dia adalah menginginkan kedekatan dengan Rasulullah dan dicintai, diridhoi oleh Rasulullah dan Allah. فإن أردت أن تشهد أنك في اجتماع الحاج أحمد كياي أحمد أسراري فهذا صحيح، وإن أردت أن تشهد أنك في اجتماع رسول الله فهذا صحيح. Seandainya engkau tatkala hadir di majelis ini berpikir bahwasanya saya hadir di majelis Kiai Ahmad Ansari, itu betul. Dan seandainya engkau berpikir saya hadir di majelis ini sekarang adalah saya hadir menghadiri majelis Rasulullah, itu juga betul. Sebab hakikatnya satu. لأن الدعوة في الحقيقة إنما هي دعوة رسول الله. Sebab dakwah ini, ajaran ini dalam hakikatnya semua adalah ajaran satu, yaitu ajaran Rasulullah. وكل الأولياء وكل العلماء وكل الدعاة إنما هم نواب عنه يرددون ما كان يقوله عليه الصلاة والسلام. Dan setiap ulama, setiap para wali kekasih Allah atau orang-orang soleh ataupun para dai, orang-orang pendakwah, mereka itu yang mereka ucapkan hanya mengulang-ulang daripada apa yang dibawa, apa yang diucapkan oleh Rasulullah. لا يمكن أن يكون عاقل حاضر بيننا في المجمع يظن أن الذي يتكلم أمامكم الآن هو هذا السماعة التي تكبر الصوت. Setiap dari kita yang memiliki akal sehat pasti berpikir tidak mungkin yang berbicara sekarang adalah sound system ini yang mengeluarkan suara, pengeras suara. Tidak, kita tidak berpikir dia yang mengeluarkan suara. لكن العقل يحتم عليه أن يعلم أن وراء هذا المكبر متكلم آخر يخرج الصوت والكلام من لسانه وفمه. Tetapi akal memberikan kita pikiran bahwasanya yang berbicara bukan speaker tersebut, tetapi di belakangnya ada sosok orang yang berbicara dan speaker tersebut hanya memperbesar, memperdengarkan suaranya. فالدعاء إلى الله والدالين على الله هم مثل هذه المكبرات للصوت السماعات. Maka ketahuilah setiap dai, setiap orang yang membawa tentang Rasulullah, mereka seperti speaker ini yang mereka hanya menyuarakan, membesarkan suara Rasulullah. لا يصدرون كلام من عند أنفسهم. Mereka nggak bisa mengucapkan suara begitu saja dari speaker. لكن يصلهم أمر بالغيب ثم هم يظهرونه إلى الناس. Akan tetapi suara tersebut mereka keluarkan pelan-pelan di atas daripada mikrofon, lalu disuarakan, dibesarkan di hadapan orang ramai. ووصلهم علم بالسند ثم هم يظهرونه للناس.
Begitupun para ulama, mereka mengambil ilmu dengan sanad yang jelas kepada guru-gurunya. Setelah itu mereka sebarluaskan kepada khayalak manusia yang ramai. والداعي إلى الله بالحقيقة واحد. Dan ketahuilah, yang mengajak orang kepada Allah hakikatnya hanya satu. والسماعات كثيرة. Tetapi pengeras suara yang menyuarakannya ada sangat banyak. والمتحدث خلف الميكروفون واحد. Yang berbicara di belakang daripada mikrofon ini hanya satu orang. الواحد هذا هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. Sosok seorang itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hashim. والحكي أحمد أسراري كان سماعة قوية واضحة من هذه السماعات. Dan salah satu guru kita Kiai Ahmad Ansari, beliau adalah sosok contoh speaker, tetapi speaker yang bagus, yang kuat, yang menggema sangat indah. لا يتكلم إنما ينقل كلام رسول الله. Beliau tidak berbicara dari diri beliau, tetapi beliau mengoper atau mengulang kalimat dari Rasulullah kepada khayalak jamaah. وهناك قلوب سمعت منه هذا النداء. Dan begitu pun banyak hati atau sanubari yang mendengar panggilan ini, gema ini. فأثر فيها. Maka hati-hati tersebut, sanubari tersebut berubah dan menjadi makin indah tatkala mendengar panggilan tersebut. من الذي أثر فيها؟ Siapa yang menggerakkan hati-hati tersebut, sanubari tersebut untuk tertarik dan hadir? المتكلم الأول. Yang menggerakkannya adalah sosok yang pembicara pertama yang tadi kita bilang. الداعي الأول. Yang pemanggil pertama, sosok pemegang pertama tersebut. وغبي من دعا الناس إلى الله فتأثر الناس فظن أن الناس تأثروا بكلامه أو بعلمه. هذا جاهل غبي. Dan ketahuilah, orang bodoh yang nggak punya akal, yang bodoh itu adalah yang tatkala dia berbicara di hadapan orang-orang, mengajak orang kepada Allah, tatkala orang-orang datang kepada dia mendengarkan takjub dengan ceramah dia pikir ini orang-orang begini berkat saya, mereka bertakjub dengan diri saya, ini adalah orang bodoh. لأن الدعاة إنما هم مبلغون. Sebab orang-orang yang mengajak kepada Allah, para dai, mereka hanyalah menyampaikan. والداعي إلى الله بإذن من الله إنما هو رسول الله. Yang membicarakan langsung dan diizinkan itu hanya Rasulullah, seorang yang pemegang daripada sanad tersebut. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, wahai sang Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami kirim engkau sebagai orang yang datang membawa kabar gembira, mengingatkan umatmu, dan juga adalah kami kirim engkau untuk mengajak orang kepada Allah dengan atas izin Allah. ونذكر هذا الكلام لنتعلم كلما سمعنا موعظة أو نصيحة أو التقينا بعالم أو سمعنا علم من العلوم نتذكر أن هذا علم رسول الله وكلام رسول الله وفقه رسول الله فنسمعه كأننا نسمعه من رسول الله مباشرة. Saya ingatkan hal ini, saya ajari kalian hal ini supaya mengingatkan kalian bahwasanya setiap kita hadir majelis ilmu, mendengar dari ulama suatu ilmu atau suatu hadis atau suatu hukum syariat, hukum fikih, kita dengar dari ulama tersebut, yang kita dengar semua, ketahuilah yang kita dapati itu langsung, pendengaran kita yang kita dengar itu semuanya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nadhkuruhu wa nahnu nastash'iru annahu huwa da'ina ila Allah. Dan hendaknya kita menghadirkan dan merasakan cita rasa bahwasanya sekarang yang mengajak kita kembali kepada Allah hanyalah Dia, yaitu Rasulullah. Nusalli alaihi wa nahnu nastash'ir bi qulubina annahu huwa qudwatuna wa daliluna wa hadina fi tariqina. Dan tatkala kita membaca salawat kepada junjungan Nabi Muhammad, kita harus merasakan cita rasa bahwasanya Dialah yang menolong kita, yang menyayangi kita, dan yang memberikan petunjuk kepada umatnya, yaitu kita. Wa la nufarriqu baina ahadin min atba'ih. Dan kita tidak ingin membeda-bedakan dari siapapun yang mengikuti Rasulullah. Nuhibbu jami'a sahabatihi li'annahum khulafa'uh. Kita mencintai seluruh sahabat Rasulullah, tidak ada satupun yang tidak kita cintai, semuanya kita cintai karena mereka mengikuti Rasulullah. Nuhibbu ala baitihi li'annahum nuwabuhu wa hamili asrarih. Dan kita mencintai seluruh keluarga besar Ahlul Bait Rasulullah karena mereka adalah para pewaris Rasulullah dan pengganti daripada sosok Rasulullah. Nuhibbul ulama kulluhum was salihin kulluhum li'annahum khulafa'uhu wa nuwabuh. Dan kita mencintai seluruh ulama,
seluruh siapapun yang memegang dakwah ini. Kenapa? Karena mereka adalah khalifah, penerus daripada ajaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Nuhibbul muslimin kulluhum li'annahum atba'uh. Dan kita mencintai seluruh umat Islam. Kenapa? Karena mereka adalah umatnya Rasulullah. Bal nuhibbul khalq kulluhum al-muslimin wa ghair al-muslimin nuhibbuhum yani nurid lahum al-khair li'annahum ummatuh. Dan kita mencintai seluruh manusia yang ada di alam semesta, baik muslim atau non muslimnya. Kenapa kita cintai mereka? Kita cintai karena mereka adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan menginginkan kebaikan untuk mereka. Fa idza nahn nuhibbul khalq kulluhum li'annahum ummatuh wa nuhibbul muslimin li'annahum atba'uh wa nuhibbul ulama li'annahum nuwabuh wa nuhibbu ahlul bait li'annahum warathah وأهل حامل أسراره ونحب صحابته لأنهم أنصاره فنحن بالحقيقة نحب واحد. Seandainya sekarang kita mengucapkan kita cinta seluruh umat manusia karena mereka umat manusia adalah umatnya, dan kita mencintai muslimin karena umat Islam adalah para penerus Rasulullah. Begitupun kita cinta kepada para ulama sebab mereka yang membawa daripada ajaran Rasulullah kepada kita. Dan tatkala kita mengatakan kita cintai sahabat Rasulullah karena mereka adalah para penerus yang membawakan ajaran Rasulullah di zamannya, dan mencintai ahlul bait karena mereka keluarga Rasulullah dan memiliki rahasia anugerah dari Allah terhadap mereka. Inti dari 5 cinta tersebut kembali kepada satu kecintaan, yaitu cinta kita kepada sosok beliau. فعلامة قوة المحبة لهذا المحبوب أن يمتلئ قلبي بالمحبة وإرادة الخير لكل أتباعه والمتعلقين به. Maka bukti kecintaan kita terhadap Rasulullah adalah bukti kecintaan tersebut dengan kita mencintai seluruh umat manusia dan menginginkan kebaikan untuk mereka. Ini bukti cinta kita kepada Rasulullah. وعلامة ضعف محبتي له وقلتها أني أحب هذا ما أحب هذا، وأحب الولي الفلاني ما أحب الولي الفلاني، وأحب الصحابي الفلاني ما أحب الصحابي الفلاني، وأحب هذا من أهل البيت ما أحب. هذا دليل على أن المحبوب الأول محبته في قلبك ضعيفة، ولو أحببته محبة عظيمة لأحببت لأجله كل ما تعلق به. Dan bukti kecintaan seseorang kepada Rasulullah tetapi kecintaannya tidak banyak, kecintaannya hanya sedikit, itu buktinya bisa kita lihat tatkala orang tersebut mencintai sahabat Rasulullah hanya sebagian, tetapi sebagian lainnya enggak dicintai. Saya cinta terhadap para keluarga Rasulullah sebagian, yang sebagian lainnya enggak saya cintai. Saya cinta terhadap ulama sebagian, sebagian enggak saya cintai. Saya cinta terhadap umat manusia hanya yang ini saja, kelompok A, kelompok B, kelompok lainnya enggak saya cintai. Ini adalah bukti bahwasanya kecintaan dia terhadap Rasulullah ada kelemahan atau cintanya hanya sedikit sampai-sampai tidak bisa dibilang kecintaan tersebut. أما المحبة بمعنى الولاء والتعلق والاتباع والاقتداء فهي واجبة لكل مؤمن صالح متبع لرسول الله. Seandainya hakikat kecintaan yaitu adalah daripada ittiba, mengikuti, meneladani dan juga mencintai, betul-betul mengolok-olokkan Rasulullah, betul-betul mengagung-agungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta tersebut adalah dengan dia mengikuti ajaran Rasulullah. Wa ammal mahabbah bima'na iradatul khair, iradatul naf', iradatul hidayah fahiya wajibah likulli makhluqin khalaqahu Allah. Dan makna mahabbah lainnya yang seandainya kita bilang adalah kecintaan kita kepada seluruh umat, yaitu dengan kita menginginkan kebaikan untuk mereka, menginginkan kecintaan untuk mereka, maka ini adalah hak yang wajib yang harus kita utamakan di dalam diri kita. Wan Nabi yaqul li Rabbina jalla wa ala fi ad-du'a nuhibbu bihubbika an-nas. Nabi Muhammad mendoakan pada saat beliau berdoa, beliau mengajarkan kepada kita nuhibbu, ya Allah sesungguhnya saya cinta kepadamu sebagaimana saya cinta kepada orang-orang seluruhnya, semuanya. An-nas ma hum kulluhum salihin. Padahal manusia, pada saat beliau mengatakan manusia, tidak seluruh manusia orang baik, orang soleh. As-salihun minhum nuhibbuhum mahabbat ta'zim wa ta'alluq wa iqtida' wa ittiba'. Orang-orang yang soleh yang baik dari mereka kita cintai dan kita agungkan dan kita ikuti mereka.
وغير الصالحين حبهم محبة إرادة الخير وإرادة الهداية وإرادة السعادة لهم. Tetapi manusia yang tidak baik, yang mereka bukan orang-orang baik, bukan orang soleh, kita cinta dengan mereka dengan gimana? Yaitu dengan menginginkan kebaikan untuk mereka, menginginkan hidayat, petunjuk untuk Allah turunkan bagi mereka. والذين يعادونك ويعادون شريعتك يا الله نعاديهم معاداة في داخلها وضمنها أننا نريد إنقاذهم وسعادتهم وتنبيه عقولهم أن يرتدعوا عن هذا الزيغ الذي هو فيه فصورتها عداوة وباطنها محبة وإرادة خير لهم. Dan seandainya tatkala kita memusuhi musuhnya Allah, yang betul-betul mereka musuhnya Allah hakiki, orang-orang yang betul-betul memerangi kita, kita memusuhi mereka dengan apa? Luarnya, zahirnya yang terlihat kita memusuhi mereka hanyalah untuk apa? Untuk mereka mengingat bahwasanya mereka dalam keadaan salah, dan juga kita memusuhi mereka dengan hakikat tersebut, dengan gambaran tersebut, supaya mereka merespon dan kembali kepada kita. Tetapi hakikat di dalam hati kita, di dalam hati seorang mukmin adalah kecintaan dan menginginkan kebaikan, hidayat untuk orang-orang yang diperangi. Jadi terlihat luarnya ini adalah suatu permusuhan, tetapi di dalamnya ada kecintaan. وكما أن الأب إذا فعل ابنه أمر خطير يزجره ويضربه لا يكرهه ولا يبغضه لكن يكره فعله الخطأ وضربه وزجره من محبته له صورته قسوة وباطنه رحمة. Seperti contoh seorang ayah tatkala memukul atau memarahi anaknya yang bandel, yang badung, yang nakal. Tatkala ayah tersebut memukulnya dan memarahi anak tersebut, kelihatannya ayah tersebut adalah orang yang jahat, yang memusuhi, membenci anaknya. Tetapi tidaklah dia memukul dan juga menyakiti anaknya karena kecintaan kita, karena kecintaan ayah tersebut yang ingin menolong anaknya dari perbuatan jahat, dari perbuatan buruk. Dia hakikatnya mencintai anak tersebut. فهذا واجبنا مع من يعادي ويصد عن الحق والهدى أن نردعه وأن نصده بالأساليب الممكنة والمتاحة لكن ونحن نريد له الخير والهداية بقلوبنا. Dan ini adalah salah satu contoh untuk kita bagaimana keadaan kita tatkala bermuamalah dengan orang-orang yang membenci kita, musuh-musuh Allah. Gimana muamalah? Adalah dengan hal tersebut. Kita bermuamalah dengan mereka dengan jalan apapun, tujuannya satu, hanyalah untuk mengingatkan mereka supaya mereka kembali, dan itu adalah bukti cinta kita dan kita menerima kembalinya mereka. خرج النبي يوم أحد. Nabi Muhammad SAW pernah keluar di hari peperangan Uhud. وكلكم تعرفون ما حصل في يوم أحد. Dan kalian tahu bagaimana apa yang terjadi di hari peperangan Uhud tersebut. قتل الكفار 70 من الصحابة. Itu orang-orang kafir membunuh sahabat sebanyak 70 sahabat. ولم يكتفوا بقتلهم. Dan mereka masih belum puas dengan membunuh para sahabat. بل قطعوا أعضاءهم بعد قتلهم. Setelah dibunuh mereka belum puas, maka mereka potong jasad para sahabat satu demi satu, dipotong-potong. جرحوا عشرات من المسلمين. Dimutilasi, dan setelah itu mereka juga melukai banyak dari kaum muslimin. ضربوا رسول الله. Bahkan mereka sampai memukul, menghajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حتى كسروا رباعيته. Sampai Rasulullah tersakiti, gigi beliau yang bagian belakang ini sampai terpecah. وضايقوه حتى دخلت حلقات المغفر في وجهه الشريف. Sampai beliau betul-betul disakiti, diserang, diserbu, sampai bagian topeng perang beliau yang terbuat dari besi itu melukai, mengenai pipi beliau. وكانوا أعداؤه. Dan mereka itu adalah musuh-musuh Rasulullah. والدم ينزل من وجهه. Tetapi dan juga beliau punya darah itu turun dari wajah beliau. فكان صلى الله عليه وسلم يجمع الدم بيده وثوبه. Maka beliau pun tatkala melihat darah banyak turun, beliau tahan darah tersebut, ditadahi dengan tangan, dan juga baju beliau ditadahin darah-darah tersebut. ويقول. Dan beliau mengucapkan, أخشى أن تنزل قطرة على الأرض. saya takut seandainya ada satu tetes yang menempel dengan bumi, فيعذبهم الله. dan Allah Ta'ala mengadab mereka yang melukai aku. في وقت المعركة. Ini di dalam waktu peperangan dengan mereka. في وقت المعاداة له. Ini di dalam permusuhan tatkala betul-betul perang yang panas. هو يخاف أن يعذبهم الله قبل أن يسلموا. Tapi Rasulullah takut tatkala Allah mengadab mereka sebelum mereka masuk Islam dapat hidayat. هل ترى هذا قاتلهم وهو يكرههم ولا هو يحبهم؟ Ini sekarang kira-kira beliau Rasulullah membunuh mereka, orang-orang yang berperang, karena cinta atau benci dengan mereka? لا والله هو يحبهم أكثر مما هم يحبون أنفسهم. Demi Allah, Rasulullah cinta terhadap orang-orang kafir di perang Uhud tersebut lebih dari orang-orang kafir yang memerangi beliau, cinta atas diri mereka sendiri. نزل وراء الجرحى والقتلى من الصحابة.
Itu Rasulullah keluar dan melihat para sahabat yang sudah luka, bahkan yang sudah wafat meninggal di sisi-sisi beliau. تأثر قلبه. Maka Rasulullah pun hatinya berubah dan menjadi lunak. وقال له بعض الصحابة ادعو الله عليهم يا رسول الله. Maka sebagian sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, doakanlah kepada mereka orang-orang yang menyakiti sahabat kita, sumpahin mereka. رفع يده إلى السماء. Maka Rasulullah angkat tangan beliau ke arah langit. اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku yang memerangiku sebab mereka tidak mengetahui. هذا الدعاء للمحاربين. Ini doa sumpah untuk siapa? Untuk orang yang memerangi beliau di dalam peperangan. Kenapa beliau berdoa seperti itu? لأن قلبه يفيض بالمحبة لعباد الله. Sebab hati beliau memancarkan kecintaan kepada seluruh sahabat Rasulullah, kepada seluruh umat manusia. آذاه اليهود في المدينة. Orang-orang Yahudi di Madinah, mereka mengganggu, menyakiti Rasulullah. وخانوا عهد الرسول. Bahkan mereka berupaya untuk mengganti daripada perjanjian Rasulullah. Mereka khianatin perjanjian tersebut. أول مرة بني النضير. Yang pertama adalah Bani Nadir dari kaum Yahudi. ثاني مرة بني قينقاع. Dan yang berikutnya yang mengeluarkan daripada perjanjian berkhianat Bani Guwaiga. ثالث مرة بني قريظة. Lalu setelah itu Bani Quraidah juga mengkhianati daripada perjanjian. رابع قوم أهل خيبر. Setelah itu yang keempat adalah orang-orang dari kaum Khaybar juga mengkhianati. كلهم عادوه. Mereka semua berkhianat dan memusuhi Rasulullah. وآذوه. Dan mereka mengganggu, menyakiti وآذوا Rasulullah. أصحابه. Bahkan sampai mengganggu, menyakiti sahabat-sahabat yang beriman bersama Rasulullah. وظاهروا مع المشركين ضده. Dan mereka, orang-orang ini yang membuat perjanjian dengan Rasulullah, mereka berkumpul dengan orang kafir, orang musyrik untuk apa? Untuk melawan, membunuh Rasulullah. واضطر أن يقاتلهم في خيبر. Bahkan mereka sampai betul-betul menginginkan membunuh Rasulullah di perang Khaybar. وتعب في قتاله. Sampai Rasulullah terletih-letih gara-gara peperangan Khaybar tersebut. 14 حصن. Itu sampai 14 benteng di perang Khaybar. والحصن الأول. Daripada benteng yang pertama ditembus. ثم الحصن الثاني. Lalu benteng kedua pun ditembus ثم oleh para الثالث والرابع إلى الرابع عشر. Yang ketiga, keempat, terus sampai 14 benteng ditembus semuanya. في الحصن الأخير كان القتال أشد. Dan di benteng paling akhir ini yang sudah finalnya itu betul-betul peperangan yang sangat panas, yang sangat genting. وتأخر الفتح. Sampai-sampai pun kemenangan bagi umat Islam itu agak terlambat dan lama datangnya. فأمر أن يأتي سيدنا علي. Maka Rasulullah memanggil para sahabatnya untuk ayo panggil Sayyidina Ali ke depan saya. وأعطاه الراية. Lalu Rasulullah berikan panji daripada bendera, engkau yang membawa peperangan قال له ini. اذهب يا علي فقاتلهم. Maka Rasulullah katakan, wahai Ali, berangkat dan bunuh mereka. ولا تلتفت. Dan jangan engkau kembali atau menoleh ke belakang. هذا كلام وقت الحرب. Ini ucapan ini di waktu peperangan lagi panas-panasnya. وقت الشدة. Di dalam waktu yang sangat genting. أيوة هذا وقت الشدة. Iya, ini adalah waktu yang sangat genting. قال سيدنا علي يا رسول الله. Sayyidina Ali mengatakan, wahai Rasulullah, على ماذا أقاتلهم؟ saya membunuh mereka atas dasar apa saya bunuh mereka? قالوا النبي ادعوهم إلى الإسلام. Rasulullah katakan, wahai Sayyidina Ali, ajak mereka kepada agama Islam. ما قالوا قطع رؤوسهم. Nabi nggak bilang, nih dalam keadaan panas perang, potong mereka punya leher, bunuh mereka, enggak. ما قالوا خذ أموالهم. Nggak bilang harta mereka semuanya. ادعوهم إلى الإسلام. Nabi mengatakan, ajak mereka, bawa mereka ke dalam agama Islam. فوالله يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Ketahuilah wahai Ali, demi Allah, seandainya engkau membawa satu orang ke dalam hidayat Allah berkat engkau dari tanganmu, maka itu lebih baik dari seluruh nikmat yang ada di dunia ini. هل هذا كلام واحد يحبهم ولا يكرههم؟ Ini kira-kira ucapan dari seseorang yang memusuhi mereka atau mencintai mereka, orang-orang kafir tersebut. رسول الله يحبهم أكثر مما كانوا هم يحبون أنفسهم. Rasulullah mencintai mereka lebih dari mereka, orang-orang kafir mencintai diri mereka sendiri. وهو رحمة الله للعالمين. Sebab beliau Rasulullah adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada seluruh alam semesta. قال الله في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Allah nyatakan di dalam Al-Quran tentang sosok Rasulullah, sesungguhnya tidaklah kami utus engkau wahai Rasulullah melainkan bentuk kasih sayang kami kepada seluruh alam semesta. وأتباعه على الحقيقة تفيض منهم الرحمة لكل الخليقة. Dan setiap pengikut Rasulullah yang betul-betul mengikuti jalan Rasulullah, mereka sendiri pun juga hati mereka itu memberikan rahmat kepada seluruh alam semesta. وكل شدة وكل غلظة
ليست هي مقصودة بعينها، إنما تستعمل في وقتها وعند الحاجة إليها كوسيلة لإيصال الرحمة من ورائها. Dan ketahuilah setiap kekerasan ataupun sesuatu yang berat yang terlihat dari umat Islam atau dari Rasulullah dan para sahabatnya, tidaklah keluar kekerasan tersebut, tidaklah keluar hal-hal tersebut yang kasar, melainkan adalah bukti kecintaan mereka tatkala mencari daripada anugerah Allah untuk orang-orang kafir tersebut, ingin memberikan hidayat untuk mereka. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل ويجتهد ويبذل في الدعوة جهده لكي يهدي الخلق كلهم إلى الله. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dahulu tatkala beliau berdakwah, beliau berjalan bekerja sampai terletih-letih, beliau mengerjakan semua hal, tujuan beliau itu adalah hanya untuk menyampaikan panggilan ini kepada seluruh alam semesta. وهو يعلم أن ليس كل الناس يدخلون في دين الله. Dan beliau tahu bahwasanya tidak seluruh orang akan manusia akan masuk ke dalam agamanya Allah. والله قال له في القرآن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. Allah Ta'ala nyatakan tidaklah seluruh manusia atau kebanyakan dari manusia, walaupun engkau mencintai mereka, engkau berusaha untuk memasukkan mereka, tetap mereka enggak seluruhnya umat Islam. لكن هذا لم يجعله يتكاسل أو يهدأ أو يوفر جهده في محاولة هدايتهم كلهم أجمعين. Tetapi hal tersebut yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak seluruhnya akan masuk umat Islam, tetap hal tersebut Rasulullah tidak letih ataupun beliau lelah di dalam percobaan beliau untuk mengajak mereka kepada Allah masuk Islam. يعلمنا أن واجبنا ومهمتنا أن نقرب الخلق من الله ثم الله يفعل ما يشاء يهدي من يشاء ويضل من يشاء. Beliau mengajarkan kepada kita bahwasanya seluruh hakikat kembalinya hidayah adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau hanya berusaha dan Allah yang mendekatkan dan juga menjauhkan dari mereka seingin daripada Allah. ثم يوم القيامة. Lalu nanti di hari kiamat يرحم الله عباده. Allah Ta'ala merahmati hamba-hambanya Allah. بسبب من؟ Dengan sebab siapa rahmat tersebut turun? بواسطة من؟ Dengan karunia siapa? Lewat siapa karunia tersebut? بشفاعة من؟ Dengan syafaat bantuan dari siapa rahmat tersebut turun? بشفاعة محمد. Ketahuilah dari syafaat bantuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. لماذا؟ Kenapa bisa begitu? لأن هذا أكثر وأعظم وأكبر قلب يحمل الرحمة بين المخلوقين لخلق الله أجمعين. Sebab beliau adalah sosok manusia yang paling besar kecintaannya, yang paling agung kecintaannya, yang paling banyak kecintaannya terhadap seluruh umat manusia dan alam semesta. ويخرج من النار أعداد. Beliau mengeluarkan dari neraka siapa? Musuh-musuh beliau sendiri dikeluarkan. ليس عشرات Bukan hanya puluhan, ولا مئات bukan ratusan, ولا ألوف bahkan bukan ribuan, ولا ملايين. bukan jutaan yang dikeluarkan dari neraka. ينقذهم من الكرب يوم القيامة إلى الحساب. Beliau pindahkan dari ketakutan rasa pedih di hari kiamat kepada hari hisab, hari hari menghitung daripada amal mereka. ملايين من النار ويدخلهم الجنة. Terus mereka pindahkan itu jutaan orang tersebut dari neraka, musuh-musuhnya Allah dibawa ke surga, dipindahkan, diselamatkan. في بعض الآثار أن الشيطان يطمع أن يشفع له النبي. Sampai-sampai diriwayatkan di sebagian athar, sebagian riwayat bahwasanya syaitan pun menginginkan supaya bisa dapat syafaat dari Nabi وهو Muhammad. شقي مخلد في النار بلا شك. Padahal dia adalah yang celaka, yang pasti selamanya abadi di dalam api neraka. لكنه يجي عنده الطمع لعظمة ما يرى من هذه الرحمة التي يرحم الله بها عباده بواسطة رسول الله. Tetapi syaitan tatkala melihat rahmat yang besar tersebut, rahmat yang agung di depan mata dia, dia pun menjadi berangan-angan dan ingin tertarik untuk coba kali saya dapat rahmat yang besar tersebut tatkala melihatnya secara فإن langsung. أردت نصيبا كبيرا من رحمته ومحبته فاجعل في قلبك نصيبا كبيرا من رحمة ومحبة أمته وأتباعه. Maka seandainya engkau menginginkan cinta yang besar dari Rasulullah, kedekatan dengan Rasulullah dan keridhaan dari Rasulullah yang sangat besar dan ingin dekat dengan Rasulullah, maka jalannya adalah keluarkan cinta tersebut, rahmat tersebut kepada seluruh umat manusia yang mengikuti Rasulullah ataupun yang tidak mengikuti jalan tersebut. وابغض كل ما يبغضه الله من الأفعال السيئة. Dan bencilah kepada hal yang dibenci oleh Allah dari perlakuan-perlakuan buruk. حتى ولو كانت منك. Walaupun perbuatan buruk tersebut dari diri kita.
فإن الشيطان يضحك على الإنسان. Sebab syaitan itu musuhnya Allah, dia mengetawahi manusia, يجعله يكره العاصي. menjadikan manusia dibuat seolah-olah mereka harus membenci orang yang berbuat maksiat. يقول لا أنت ما تكره العاصي إنما تكره المعصية. Dan terus dia bilang, engkau enggak membenci daripada pembuat maksiat, yang engkau benci adalah bentuk maksiat tersebut, bukan orangnya. فإذا فعله المعصية ما يكره نفسه. Dan tatkala dia membuat maksiat tersebut, mengulang di dirinya maksiat tersebut, dia enggak benci terhadap dirinya. خدعت نفسك. Ini berarti syaitan bermain-main dengan akal pikiranmu. تكره المعصية من أي أحد صدرت من نفسك أو من أحبابك أو من أعدائك. Seharusnya engkau membenci perbuatan maksiat dari siapapun, dari dirimu, saudaramu, atau musuh, atau orang yang kau cintai, harus engkau benci. وتريد الخير لنفسك كما تريده لغيرك من خلق الله أجمعين وإن كانوا أعداءك. Dan seharusnya engkau menginginkan kebaikan yang dikaruniai oleh Allah. Kebaikan engkau inginkan, baik itu keluar dari dirimu, engkau cintai kebaikan dari dirimu, atau dari seluruh hamba Allah, atau bahkan dari musuhmu, engkau cintai kebaikan yang keluar dari dirinya. فهذه أخلاق رسول الله. Karena ini adalah akhlak Rasulullah التي حملها من بعده خلفاؤه. yang dibawa setelah Rasulullah wafat oleh para khalifah-khalifah قد beliau. رأينا آثارها وأنوارها في زياراتنا هنا قبل 14 سنة وما يزيد عنها في وجه الكيائي أحمد أسراري رحمه الله. Dan saya melihat bentuk rahmat ini, kecintaan ini kepada kebaikan tatkala saya berdatang ke tempat ini sekitar 14 tahun yang lalu atau lebih, bahkan tatkala saya bertemu dengan wajah Kiai Ahmad Asrari. فلنتمسك بهذا المسلك. Maka ayo kita pegang teguh jalan ajaran ini. ولنكن رحمة لأنفسنا وللعالمين. Dan jadikan diri kita adalah rahmat bagi diri kita dan seluruh alam semesta. نتعرض بذلك لأن يرحمنا ربنا الرحمن الرحيم. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semuanya, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. اللهم أمطر على قلوبنا رحمة من عندك. Dan Allah taala hujankan kepada hati kita daripada rahmat tersebut, تنقذنا بها من المعاصي. yang memindahkan kita, menyelamatkan kita dari maksiat, تخلصنا بها من السيئات. dan juga menghilangkan seluruh dosa-dosa di hati kita. وارحمنا رحمة تتوب بها علينا يا تواب يا رحيم. Wahai Allah yang Maha menerima taubat, rahmatilah kami dan terima taubat kami. اللهم ارحم أهل بلادنا. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada seluruh penjuru umat kita, dan juga rahmat yang besar karunia untuk seluruh kerabat keluarga kita, dan limpahkan rahmat yang besar agung tersebut kepada ayah para pendahulu kita dan kakek-kakek kita, dan berikanlah rahmat yang besar tersebut kepada seluruh umat Islam ya Allah. Wahai yang Maha Pengasih, wahai yang Maha Pengasih, wahai yang Maha Pengasih, farrij 'alal muslimin, berikanlah daripada pertolonganmu kepada seluruh umat Islam, warfa'il bala 'anil mu'adzabin, dan angkatlah bala musibah kepada orang-orang yang engkau azab, washfil marda min ibadikal mu'minin ajma'in, dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara hamba-hambamu. Wa man يعادي الخير ومن يعادي الحق ومن يعادي الهدى ارحمهم وانقذهم من هذه الحالة واهدهم إلى الحق يا الله. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang membenci kebaikan, orang-orang yang memusuhi kebaikan, orang-orang yang ingin menghilangkan kebaikan, rahmatilah mereka dan selamatkan mereka ya Allah. Wa nufusuna allati ta'muruna bis-su' wa ta'muruna bil-ma'siyah irhamha birahmatin min 'indika wa aslih lana nufusana ya muslih nufus as-salihin. Wahai Allah, Tuhan yang bisa membersihkan hati kita dan diri kita, bersihkanlah hati kita, kotoran di hati kita dari keinginan yang keinginan itu buruk atau berbuat maksiat atau keinginan buruk kepada hamba-hambamu yang lainnya ya Allah. Wa umma birahmatika al-khassah man hadara majma'ana hadha ala wajhi al-khusus min al-mu'minin ya rabbal alamin. Dan berikanlah rahmat yang khusus tersebut, doa-doa yang agung tersebut kepada mereka yang hadir di tempat ini, orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Wa anzil fi hadhihi sa'a min 'indik rahmatan 'azimah wa ni'matan jasima ala ruhil Kiai Ahmad Asrari wa zidhu min 'ata'ikal 'azim ya arhamar rahimin. Dan ya Allah, berikanlah rahmat anugerah yang besar kedudukan di waktu saat ini tatkala kita berkumpul kepada guru kita bersama Al-Kiai Syekh Ahmad Asrari ya Allah. Waj'al tullabahu wa auladahu wa atba'ahu wa muhibbihi
rahmatan lil alamin kama ja'alta nabiyyaka Muhammad al-amin. Dan jadikan keluarga beliau, murid beliau, orang-orang yang punya hubungan dengan beliau, para pecinta beliau mempunyai hubungan yang kuat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Warhamna fi hayatina dunya, dan rahmatilah kami di dalam kehidupan dunia kami. Warhamna 'indal maut bi husnil khatimah, dan rahmati kami tatkala kami mati nanti meninggal dunia dalam keadaan kematian yang baik. Warhamna fi quburina, dan rahmatilah kami di dalam kuburan kami. Yauma nutraku tahta al-ardi wahdana, tatkala kami ditinggalkan di bawah bumi sendiri, tidak ada orang lain ya Allah. Kun rahiman bina fil qubur, ya Allah sayangilah kami, rahmati kami di dalam kuburan kami. Fala nara fi quburina dhulmatan wala wahsyah, ya Allah jangan jadikan kami melihat di dalam kuburan kami kegelapan dan rasa takut ya Allah. Hamna yaumal qiyamah, dan rahmatilah kami setelah di alam kubur di hari kiamat ya Allah. Wala tu'adzibna bi sayyiatina, jangan azab kami di hari kiamat karena dosa yang kami lakukan ya Allah. Wala tudkhilana an-nar, dan jangan masukkan kami ke api neraka ya Allah. Wala tafdhahna bi dzunubina ya Allah, dan jangan engkau permalukan kami karena dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Khilnal jannah bi rahmatik ya arhamar rahimin, sesungguhnya masuk surga itu adalah karena rahmat-Mu ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Warfa' manazilana fil jannah bi rahmatik, maka tinggikan derajat kami di surga berkat rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Waj'al rahmataka taghmuruna fi jami'i ahwalina wa syu'unina, dan jadikan rahmat tersebut ada di dalam segala hal kehidupan kami dan pekerjaan kami ya Allah. Allahumma hadha ad-du'a wa minkal ijabah, ya Allah ini adalah permintaan alayka tuklan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذ ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.